Ta'ala memberikan nikmat itu semua kepada kita bersama. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, uswah dan qudwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita sebutkan kemarin ikhwatul Islam adalah Rasul yang paling sayang dan cinta kepada kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan kita agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar kita diberikan keselamatan di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan permintaan Nabi tersebut bukan untuk dirinya namun untuk kita sebagai umatnya. Begitulah sayang dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sayang kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak diberikan kepadanya beban risalah nubuwah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan semuanya. Visi dan misi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sekedar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pedagang. Istrinya ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang pedagang yang kaya raya. Begitu juga dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu kepadanya, maka Nabi tinggalkan itu semua. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan semuanya. Nabi tinggalkan perdagangannya. Untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan itu semua? Agar risalah ini sampai kepada kita. Begitulah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita tahu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyebutkan, pernah berbulan-bulan lamanya kami melewati hari-hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kami hanya memakan kurma dan air saja, meminum air dan kurma saja. Tidak ada keluar asap dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa ikhwatul Islam? Begitu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, pengorbanan perjuangan Nabi yang luar biasa. Demi siapa? Demi kita sebagai umatnya. Karena semua mereka yang lahir setelah baginda yang mulia diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Namun umat Nabi itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada di antara mereka disebut dengan ummatud dakwah, yaitu mereka yang mendapatkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya semua mereka yang lahir, siapapun dia, apapun agamanya, dikala Allah berikan wahyu risalah dan nubuwah kepada baginda yang mulia, maka mereka termasuk ke dalam ummatud dakwah. Semuanya wajib ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya wajib ikut kepada agama yang dibawa oleh Nabi, karena Nabi adalah penutup para nabi. Risalah Nabi pun adalah penutup semua risalah, yang mana risalah-risalah sebelumnya disempurnakan oleh baginda yang mulia, sehingga mereka harus ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut dengan ummatul dakwah. Umat yang kedua disebut dengan ummatul ijabah. Maknanya adalah mereka yang menjawab, disebut dengan ijabah, yaitu mereka yang cinta kepada Nabi, ikut dalam agama Nabi, dan mereka termasuk ke dalam umat Nabi yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua mereka termasuk ke dalam umat Nabi. Hanya saja ada dua maknanya. Yang pertama disebut dengan ummatul dakwah dan yang kedua disebut dengan ummatul ijabah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang siang dan malam agar risalah ini sampai kepada kita bersama. Karena kalau seandainya kita tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada nabinya, kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita yang berikutnya, kekal di dalam neraka. Mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah merasakan indahnya surga. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang, memohon, meminta kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditawarkan kepada Nabi, "Hai Muhammad, ini adalah tawaran dari Allah. Bagaimana kiranya kalau seandainya sebahagian atau separuh dari umatmu masuk ke dalam surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama itu adalah tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Kenapa Nabi tidak menerimanya? Kalau seandainya separuh umat Nabi masuk ke dalam surga, kemana separuh yang lainnya?
Karena Nabi ingin semua umatnya masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis yang kemarin kita sebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Qila wa may ya'ba? Ada yang bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, siapa pula yang enggan? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada Nabi, ikut sunnah Nabi, mempelajari sejarah Nabi, cinta kepada Nabi, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap risalah yang Nabi bawa, maka mereka lah orang-orang yang enggan, yang mereka tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan, dan hendaklah kita senantiasa mempelajari tentang Nabi, karena itu adalah bagian daripada cinta kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah di antara kewajiban salah satu yang harus kita lakukan dan jangan pernah kita lalaikan adalah senantiasa berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersua dan berjumpa di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam rangka mempelajari, membaca, mengetahui bagaimana keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi. Selama kita berada di kota Madinah, kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu tersebut. Kita ingin mengambil semua kebaikan-kebaikan yang disediakan. Kita ingin merangkul semua keutamaan-keutamaan yang disebutkan. Dan memang kota Madinah adalah kota yang dicintai oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, cintakan kepada kami kota Madinah sebagaimana kami cinta kepada kota Mekah, atau lebih lagi kecintaan kami terhadap kota Madinah dibandingkan dengan kota Mekah. Itu merupakan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi cinta kepada kota Madinah. Bahkan juga ikhwatul Islam, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Nabi, dia tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikala Nabi datang ke kota Madinah, maka Anaslah yang selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas menyebutkan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 tahun lamanya. Maknanya banyak hadis-hadis yang dia tahu, dan di antara salah satu yang disampaikan oleh Anas bin Malik bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fa nadhara ila juduratil madinati aw da'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Apa kata Anas bin Malik menggambarkan kecintaan Nabi kepada kota Madinah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar meninggalkan kota Madinah, kemudian ingin kembali ke kota Madinah. Kemudian Nabi pun kembali ke kota Madinah. Dikala Nabi melihat bangunan-bangunan kota Madinah dari jarak jauh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercepat langkahnya. Kalau Nabi naik ke atas kendaraan, maka Nabi menggerakkan kendaraannya. Kenapa Nabi melakukan yang demikian? Min hubbiha, karena cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah. Selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, kota Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar Masjid Nabawi yang ada sekarang ini. Sehingga dikala pemerintahan mereka melakukan perluasan, mereka menggali, mereka mencari mana kota Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang namanya Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala mereka tahu Madinah di zaman Nabi ini luasnya, maka mereka pun akhirnya melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi seluas Masjid Nabi di zaman Nabi, atau seluas kota Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada di antara kita yang bertanya atau ingin mengetahui sebesar apakah, seluas apakah kota Madinah di zaman Nabi, jawabannya sebesar Masjid Nabawi yang dilakukan perluasan sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Begitulah besarnya kota Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah
Nabi SAW apabila ingin kembali dari kota Madinah, baru saja memperhatikan bangunan-bangunan Madinah dari jarak jauh, maka Nabi merubah gerak langkahnya, Nabi mempercepat langkahnya. Kalau Nabi naik ke atas kendaraan, harrakaha, Nabi pun menggerakkan kendaraan tersebut. Kenapa Nabi melakukan yang demikian? Min hubbiha, karena cinta Nabi SAW kepada kota Madinah, kota yang Nabi tidak mau berpisah dengannya. Kemudian dikala Nabi sampai di kota Madinah dari safarnya, maka Nabi pun datang ke masjidnya yang disebut dengan Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW melakukan salat 2 rakaat di sana. Dan ini juga ikhwatal Islam merupakan sunnah Nabi yang harus kita terapkan, terutama bagi kita yang sedang melakukan safar. Dan safar kita ini bukan safar sembarangan. Safar kita ini disebut dengan safar ibadah. Safar kita ini bukan safar biasa, namun safar kita ini adalah safar yang luar biasa. Kita safar untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara salah satu sunnah Nabi, sebagaimana yang Nabi lakukan dikala Nabi ingin pulang ke kota Madinah. Kalau seandainya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan kita ke kampung halaman, kita kembali berjumpa dengan keluarga, maka yang pertama kali harus kita lakukan sebelum kita masuk ke dalam rumah kita, maka kita masuk dulu ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala Allah berikan kemudahan kepada kita untuk beribadah. Kemudian Allah kembali mempertemukan kita dengan keluarga kita. Sebelum kita berkumpul dengan mereka, maka kita datang dari safar tersebut langsung menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan salat sunat 2 rakaat, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW dikala pulang dari safarnya, maka Nabi langsung ke masjidnya, kemudian melakukan salat 2 rakaat, bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara bentuk kecintaan Nabi SAW kepada kota Madinah, dan ini merupakan di antara kisah yang masyhur yang selalu kita sebutkan agar kita tahu bagaimana cintanya Nabi kepada kota Madinah. Nabi SAW semenjak hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi SAW menjadikan Madinah adalah kota yang kedua. Karena memang setelah hijrah, dan di antara konsekuensi hijrah, bahwa kita tidak boleh lagi kembali ke tempat semula. Itu yang namanya hijrah. Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak boleh bagi Nabi SAW kembali ke kota Mekah, menjadikan Mekah tempat tinggalnya, karena Nabi sudah meninggalkannya. Itulah disebut dengan hijrah. Sehingga kata-kata hijrah bukan kata-kata sembarangan. Di belakang kata hijrah itu ada makna yang luar biasa yang harus kita pahami bersama. Bahwa hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak boleh lagi kembali kepadanya. Mudah bagi Nabi SAW untuk kembali ke kota Mekah, namun Nabi sudah berikrar, Nabi sudah diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah, yang mana Nabi tidak lagi boleh kembali ke kota Mekah. Makna tidak boleh kembali, tidak boleh lagi menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal. Walaupun Mekah adalah kota yang dicintai oleh baginda yang mulia, namun setelah berhijrah, bukan Nabi saja, bahkan para sahabat kita lihat, dikala mereka berikrar, dikala mereka berhijrah ke kota Madinah, tidak ada di antara mereka yang kembali ke kota Mekah, karena memang itu yang namanya hijrah. Sama dengan hijrah yang lain. Dikala kita mengatakan diri kita ingin hijrah, hijrah dari apa? Hijrah itu banyak macamnya. Ada hijrah dari tempat yang kurang baik menuju tempat yang baik. Berarti maknanya tidak boleh lagi kita kembali ke tempat yang kurang baik tersebut. Ada hijrah dari perbuatan kurang baik kepada perbuatan yang baik. Berarti maknanya kita tidak boleh lagi kembali kepada perbuatan yang kurang baik tersebut, karena kita sudah menamakan hijrah. Ada orang yang hijrah dari teman yang kurang baik kepada teman yang baik, berarti tidak boleh lagi kembali kepada teman yang kurang baik. Itulah yang namanya hijrah. Sebagaimana Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi SAW menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal Nabi SAW. Bahkan Nabi menghabiskan sisa-sisa umurnya di kota Madinah, kota yang dicintai oleh baginda yang mulia SAW. Kita sebutkan ikhwatal Islam sebuah kejadian yang indah yang selalu kita mengulang agar kita tahu bagaimana cintanya Nabi kepada kota Madinah. Bukan hanya kota Madinah saja, agar kita tahu bagaimana cintanya Nabi kepada penduduknya. Nabi cinta kepada kotanya, Nabi juga cinta kepada penduduknya. Dikala terjadi Fatu Mekah, kita tahu Fatu Mekah merupakan kejadian yang luar biasa.
Siapa yang ingat sebelum kita melanjutkan? Siapa yang tahu kapan terjadi Fathu Mekah? Tahun ke-6 atau tahun ke-7? Siapa yang tahu? Tahun ke-6 atau tahun ke-7 atau tahun ke-5 atau tahun ke-4? Fathu Mekah. Berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Silakan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan. Fathu Mekah sebuah kejadian yang luar biasa, yang mana ada dua kejadian yang luar biasa yang dialami oleh baginda yang mulia, yang kedua-duanya merupakan sejarah yang berharga. Yang pertama disebut dengan Ghazwatul Badar, yaitu peperangan Badar yang terjadi pada bulan Ramadan, dan itu merupakan sejarah yang paling indah. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin sehingga disebut dengan Al-Furqan. Yang kedua, Fathu Mekah. Allah menyebutkan inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Dua hal atau dua kejadian yang bersejarah yang diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Tinggal bagaimana kita mengingatnya, mengenangnya dan mengetahuinya. Dikala terjadi Fathu Mekah, ikhwatul Islam, Rasulullah SAW berangkat dari kota Madinah bersama pasukan yang ada. Mereka datang ke kota Mekah untuk menyelamatkan Mekah dari kekufuran, dari kesyirikan, dari berhala. Kemudian dikala Nabi sampai di Mekah, maka Nabi SAW membagi pasukannya. Ada yang masuk dari utara, ada yang dari barat, ada yang dari timur, ada yang dari selatan, dibagi oleh Nabi. Dikala orang-orang atau kaum muslimin datang ke kota Mekah, maka orang-orang musyrikun yang ada di Mekah mengatakan, la taqata lakumul yawm. Wahai orang-orang Mekah, kalian tidak akan pernah lagi bisa melawan yang namanya Muhammad. Tidak akan bisa kalian melawan mereka. Sehingga tidak ada perlawanan kecuali sedikit saja. Kemudian akhirnya orang-orang Mekah tunduk kepada Nabi SAW, dan Nabi pun memaafkan apa yang pernah mereka lakukan terhadap Nabi. Kemudian dikala mereka melihat bagaimana akhlak mulia Nabi SAW, mereka yang dulu zalim kepada Nabi, mereka dulu yang menganiaya Nabi, mereka dulu yang tidak membiarkan dakwah Nabi, bahkan mereka yang dulu ingin membunuh Nabi, sekarang mereka berada di bawah kekuasaan Nabi. Namun apa yang Nabi lakukan? Idhabu, pergilah kalian semuanya wahai penduduk Mekah, karena kalian adalah orang-orang yang bebas. Aku tidak akan balas dendam kepada kalian, karena memang Nabi diutus rahmatan lil alamin. Sehingga dikala orang-orang Mekah melihat bagaimana akhlak mulia Nabi, mereka pun akhirnya masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Sehingga Allah sebutkan fatham mubina, kemenangan yang luar biasa, di mana kaum musyrikun yang ada di Mekah mereka ikut kepada Nabi SAW dan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian beberapa minggu setelahnya, disinilah kisah yang paling indah yang selalu kita sebutkan dan akan selalu kita sebutkan untuk mengetahui betapa cintanya Nabi kepada kota Madinah dan kepada penduduk Madinah. Beberapa minggu berikutnya, maka ada yang namanya Ghazwatul Hunain. Ghazwatul Hunain ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita, wahai kalian orang-orang yang beriman, ingatlah bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian di tempat yang banyak sekali. Banyak pertolongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Dan salah satu pertolongan Allah tersebut wa yauma Hunain, yaitu ketika terjadi perang Hunain. Kenapa Allah menyebutkan secara khusus perang Hunain? Karena perang Hunain ini berbeda dari peperangan yang lainnya. Apa perbedaannya? Karena kaum muslimin jumlahnya sangat besar. Kita tahu di setiap peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW, tidak pernah ada sejarahnya kaum muslimin lebih banyak jumlahnya daripada kaum musyrikun. Berbeda di kala perang Hunain, Allah menyebutkan wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum. Ingatlah kalian di kala terjadi perang Hunain, di mana kalian sudah mulai bangga dengan jumlah kalian yang besar. Sehingga ada sebahagian mereka yang ikut bersama Nabi, terutama mereka-mereka yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Mereka menyebutkan, lan naghlibal yawm, hari ini kita tidak akan terkalahkan, karena mereka tahu jumlah mereka sangat banyak. Namun ikhwatal Islam, dalam peperangan Hunain Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kaum muslimin. Di awal terjadi peperangan, mereka semuanya dihujani dengan anak panah.
sehingga mereka lari meninggalkan Nabi SAW. Tersisa Nabi dan beberapa orang sahabat saja. Karena mereka menyebutkan hari ini kita tidak akan terkalahkan, karena ikhwatal Islam yang memberikan kepada kita kemenangan adalah Allah Azza wa Jal. Karena keimanan dan ketakwaan tidak pernah yang menentukan kemenangan itu adalah jumlah. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mereka bisa mengalahkan kelompok yang besar. Kenapa? Karena izin Allah, karena keimanan, karena ketakwaan. Bukan jumlah yang banyak, sehingga dikala mereka merasa bangga dengan jumlah yang banyak, Allah berikan ujian kepada mereka. Ternyata yang membuat kemenangan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal peperangan Hunain, orang-orang Hawazin, mereka adalah ahli memanah. Sehingga mereka menghujani Nabi SAW dan para sahabatnya dengan anak panah. Mereka pun lari meninggalkan Nabi SAW. "Idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'a." Yang mana itu tidak ada manfaatnya untuk kalian, jumlah tidak menentukan. Kemudian kalian lari meninggalkan Nabi SAW. Yang mana pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menurunkan kemenangan kepada kaum muslimin, sehingga di akhir peperangan kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan juga mereka mendapatkan harta rampasan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kejanggalan yang kedua atau keanehan yang kedua, dikala terjadi perang Hunain, dikala kaum muslimin mereka mendapatkan harta rampasan, tidak seperti biasa dibagikan oleh Nabi SAW. Nabi tidak membagikan sama rata kepada mereka-mereka yang ikut bersama Nabi yang mulia SAW. Namun dalam perang Hunain, harta rampasan perang dikhususkan untuk orang-orang Mekah saja. Maka di sana ada mereka yang baru masuk Islam. Abu Sufyan baru saja masuk Islam, diberikan 100 ekor unta. 100 ekor unta, bukan hadiah yang sedikit. Kita lihat lagi Ikrimah anaknya Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal yang baru saja masuk Islam, baru 2 minggu dia masuk Islam, diberikan oleh Nabi 100 ekor unta. Kemudian ditambah lagi oleh Nabi 100, ditambah lagi 100, 300 untuknya. Ibarat kita satu unta itu sama dengan satu kendaraan. Coba kalau seandainya ada orang yang menghadiahkan kepada kita 300 kendaraan, begitulah Nabi SAW berikan kepada mereka, terutama orang-orang Mekah yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Ada yang namanya Safwan, anak Umayyah, semuanya didengkot orang-orang musyrikun yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, diberikan oleh Nabi SAW. Sehingga harta rampasan dalam perang Hunain semuanya habis dibagi-bagikan kepada orang-orang Mekah. Sedangkan orang-orang Madinah, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tentunya wajar jikalau mereka ada tanda tanya, kenapa Nabi tidak memberikan kepada kita? Apakah Nabi sudah lupa kepada kita? Apakah Nabi kembali ke kampung halamannya, ke kota Mekah? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Sehingga datanglah sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat kepala kabilah orang-orang Ansar. Dia datang kepada Nabi menyebutkan keluh kesah atau menyebutkan isu-isu yang tersebar di kalangan orang-orang Ansar. Kemudian Nabi SAW dikala mendengarkan pemaparan orang-orang atau mendengarkan pemaparan Sa'ad bin Ubadah, maka Nabi memerintahkan kepada Sa'ad bin Ubadah, "Wahai Sa'ad, kumpulkan semua orang-orang Madinah." Maka Sa'ad pun akhirnya mengumpulkan mereka semua. Dan ini adalah cerita khusus yang terjadi antara Nabi dengan orang-orang Madinah, terkhusus orang-orang Ansar. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW berkumpul dengan orang-orang Ansar tersebut, maka Nabi mengatakan, "Sebutkan keluhan kalian wahai orang-orang Ansar." Maka mereka pun menyebutnya bahwa Nabi SAW tidak biasa. Nabi tahu orang-orang Ansar, mereka tidak berjihad di jalan Allah karena menginginkan dunia. Nabi tahu itu semua. Karena mereka memang diberikan gelar Al-Ansar, mereka yang menolong Nabi, mereka yang menolong sahabat Nabi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebutkan bagaimana keindahan dan kemuliaan sifat orang-orang Ansar, sifat yang sangat indah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Di antara salah satu sifat orang-orang Ansar, mereka rela memberikan sesuatu yang berharga yang mereka miliki untuk membantu Nabi dan juga untuk membantu sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita ingat sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, Sa'ad bin Ubadah, dia adalah orang kaya yang berasal dari Madinah.
Dikala terjadi peperangan Uhud, dia kumpulkan semua hartanya. Dia kumpulkan harta orang-orang Ansar. Dia bawa ke hadapan Nabi SAW sambil menyebutkan, "Ya Rasulullah, hadihi amwaluna." Ya Rasulullah, ini adalah harta kami semuanya. Khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil berapa yang kamu butuh, tinggalkan berapa yang kamu suka. Namun sesuatu yang kamu ambil lebih kami sukai daripada yang kamu tinggalkan. Begitu mereka menolong Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi tahu bagaimana orang-orang Ansar wa yusirun, ada kalimat isar di dalamnya. Isar itu artinya adalah lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya dalam perkara dunia. Itu disebut dengan isar. Itulah sifat orang-orang Ansar. Wa yusiruna ala anfusihim. Mereka membantu Nabi, membantu saudara Nabi, membantu sahabat Nabi, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka butuh itu semua. Nabi tahu bagaimana sifat orang-orang Ansar. Namun wajar kalau seandainya orang Ansar bertanya, karena mereka khawatir setelah terjadi Fatu Makkah, setelah orang-orang Makkah mereka semua masuk ke dalam agama Islam, Nabi akan tinggal di kota Makkah. Mereka khawatir itu semua. Yang paling mereka khawatirkan adalah Nabi tidak lagi kembali ke kota Madinah. Itu yang mereka khawatirkan. Sehingga mereka bertanya, apakah Nabi sudah mulai lupa kepada kita? Apakah Nabi akan tinggal di kota Madinah? Makanya Nabi memerintahkan kepada sahabat Sa'ad, kumpulkan mereka semua. Akhirnya Nabi pun berbicara kepada mereka semua, wahai kalian orang-orang Ansar, ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang Mekah karena mereka baru saja masuk ke dalam agama Islam. Disebut dengan kalimat mu'allaf. Mu'allaf itu artinya untuk melembutkan hati mereka, untuk mengokohkan hati mereka ada di dalam agama Islam. Dan mu'allaf itu banyak macamnya. Ada mereka yang baru masuk Islam, ada mereka yang diharapkan keislamannya, ada di antara mereka yang dikhawatirkan kekejamannya. Itu semua disebut dengan mu'allaf. Jadi mu'allaf itu bukan satu macam, banyak macamnya. Salah satu kalimat mu'allaf itu adalah mereka yang baru saja masuk Islam. Dan di antara kewajiban kita kaum muslimin, membantu mereka secara materi walaupun mereka kaya, untuk mengokohkan jiwa dan raga mereka di dalam agama. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu orang-orang Ansar, mereka selalu dan senantiasa bersama Nabi. Sehingga mereka tahu, atau Nabi tahu, orang-orang Ansar tidak menginginkan dunia. Namun Nabi melakukan itu semua karena ada tujuan, dan salah satunya untuk mengokohkan hati orang-orang Makkah yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Kemudian akhirnya apa kata Rasulullah SAW tentang Islam yang menunjukkan bahwa Nabi betul-betul cinta kepada kota Madinah, dan Nabi juga cinta kepada orang-orang yang ada di dalam Madinah tersebut, bukan kotanya saja. Mereka juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW setelah berbicara panjang lebar bersama orang-orang Ansar, menyebutkan bagaimana dulu orang-orang Ansar sebelum Nabi datang, bagaimana perpecahan yang ada di kalangan mereka, bagaimana mereka tidak berada dalam satu kata. Nabi datang dengan membawa wahyu ilahi yang menyatukan mereka semua. Nabi SAW ingatkan itu semua kepada mereka. Kemudian apa kata Nabi terakhir? Nabi SAW menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan kepada sahabatnya, terutama orang-orang Ansar, wahai kalian orang-orang Ansar, ada tardawna an yarji'an nasu bil ba'ir wasyah wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kalian orang-orang Ansar, tidakkah kalian rela, tidakkah kalian ridha dikala manusia mereka pulang dengan membawa kudanya, ada yang pulang dengan membawa onta, ada yang pulang dengan membawa domba, bil ba'iri wasyah wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalian pulang dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak membawa unta, kalian tidak membawa kuda, atau kalian juga tidak mendapatkan harta rampasan perang. Namun yang kalian bawa pulang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kalian bawa pulang. Kata Nabi kepada orang-orang Ansar. Sehingga dikala orang-orang Ansar mendengarkan Nabi mengatakan yang demikian, mereka baru tahu ternyata Nabi tidak pernah melupakan mereka. Ternyata Nabi tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ternyata Nabi akan kembali ke kota Madinah. Sehingga Nabi menyebutkan, ala tardawna, tidakkah kalian ridha, tidakkah kalian rela, biarkan mereka itu semua pulang dengan membawa harta, kalian pulang dengan membawa baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan kalimat yang demikian, orang-orang Ansar pun meneteskan air mata. Ternyata anggapan mereka salah. Nabi tidak pernah ingin meninggalkan mereka. Nabi tidak pernah ingin menetap di kota Mekah.
Nabi cinta kepada kota Madinah dan Nabi juga cinta kepada mereka semua. Kemudian setelah Nabi mengatakan yang demikian, Nabi pun menyebutkan laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, maka aku akan termasuk bagian daripada orang-orang Ansar, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau salakan nasu wadiyan wa syi'bah. Kalau seandainya ada sebahagian manusia mereka melewati suatu tempat, suatu lembah, maka aku akan mengikuti tempat yang dilewati oleh orang-orang Ansar. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An-nasu dithar, al-ansaru syi'ar, wan-nasu dithar. Sesungguhnya orang-orang Ansar adalah syiar. Syiar itu ikhwatul Islam artinya adalah pakaian yang langsung menempel di badan. Itu namanya syiar. Sedangkan manusia yang lainnya adalah dithar. Dithar itu artinya selimut. Berarti selimut biasanya selimut dijadikan di atas pakaian, dan selimut itu biasanya ada pakaian bagian dalamnya. Apa maknanya? Nabi memberikan ibarat bagaimana dekatnya orang-orang Ansar dengan Nabi, sehingga Nabi ibarat dengan orang-orang Ansar ibarat pakaian yang langsung menempel di badan. Itulah perumpamaan untuk orang-orang Ansar. Al-ansaru syiar, wan nasu dithar. Orang-orang Ansar ibarat syiar yang langsung menempel dengan jasad Nabi, sedangkan manusia-manusia yang lainnya adalah dithar, yang selimut yang berada di dalam atau di bawah atau di atas pakaian yang tadi menempel dengan jasad kita. Kemudian ikhwatul Islam, setelah itu Nabi buktikan dan betul adanya. Setelah terjadi perang Hunain, kemudian manusia mereka pulang dan membawa hartanya, maka Nabi pun akhirnya pulang bersama orang-orang Ansar dan pulang ke kota Madinah. Nabi membuktikan bagaimana cintanya kepada kota Madinah, yang mana pada akhirnya Nabi pun meninggal di kota Madinah. Dan itu adalah di antara bukti bahwa Nabi sayang dan cinta kepada kota Madinah. Bahkan Nabi SAW bermohon kepada Allah, Allahumma arham al-ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Rasulullah SAW mendoakan mereka semua, terutama orang-orang Ansar. Ya Allah, ampuni, sayangi orang-orang Ansar. Bukan mereka saja, ya Allah juga sayangi anak mereka. Bukan anak mereka saja, ya Allah ampuni, sayangi keturunan mereka. Begitulah cinta Nabi kepada kota Madinah dan juga kepada orang-orang Madinah, terkhusus kepada orang-orang Ansar. Kemudian akhirnya di antara bukti Nabi SAW cinta kepada kota Madinah, Nabi pun akhirnya meninggal di kota Madinah, dan Nabi pun akhirnya dikuburkan di kota Madinah. Sehingga setiap kali kita datang ke kota Madinah, ikhwatul Islam, maka kita merasakan bahwa Nabi jaraknya tidak jauh dari kita, hanya beberapa meter saja. Itulah di antara kemuliaan untuk orang-orang Madinah dikala mereka bertetangga dengan Nabi yang mulia SAW. Kita yang ada di sini, walaupun hanya beberapa hari, namun kita merasakan bahwa kita sedang bertetangga dengan Nabi, sehingga membuat kita semangat, termotivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kemarin yang telah kita sebutkan, di antara salah satu ibadah yang paling mulia yang harus kita lakukan, atau di antara kewajiban kita dikala kita datang ke kota Madinah, adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan doa. Siapa yang sudah hafal doanya kemarin? Silakan. Tidak boleh salah ya. Baik. Ya Rasulullah. Ulang. Sallallahu wasallam baraka alaika wa jazaka afdala. Terus apa lagi? Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Baik, siapa yang lancar? Masya Allah, silakan. Baik, siapa yang lancar doa berziarah ke perkuburan Nabi? Ada? Atau kita belum berziarah? Atau kita berziarah namun tidak tahu apa yang kita baca? Berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sudah dapat doanya? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Assalamualaikum ya Rasulullah. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Salawat, salam, berkah untukmu ya Rasulullah.
wa jazaka afdala, semoga Allah memberikan balasan yang paling afdal untukmu ya Rasulullah, ma jaza nabiyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan untuk para nabinya. Siapa yang sudah hafal? Ada? Siapa yang hafal ini hadiahnya? Lancar ya? Baik. Ini kewajiban kita ikhwatul Islam, kewajiban kita terhadap Nabi. Hadiah yang terindah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mendoakan atau berziarah ke perkuburan Nabi sambil membacakan doa yang tadi kita bacakan. Siapa yang bisa? Kita dahulukan yang tua ya. Silakan. Tak boleh salah ya Pak ya. Kalau salah nanti saya dapat hadiah. Baik, silakan. Silakan Pak. Ini yang depan. Ya, silakan. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Aku. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita silakan ke belakangnya, silakan. Masya Allah, sedikit lagi ya. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jaza afdala ma jaza nabiyyan. Artinya, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti tidak boleh salah lagi ya. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu adalah doa ikhwatul Islam yang kita hadiahkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di kota Madinah, dan itu adalah bukti cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah. Dan sebelumnya kita menyebutkan kewajiban kita, salah satu di antara yang dianjurkan bagi kita yang datang ke kota Madinah, berziarah ke 5 tempat. Yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Quba, yang ketiga perkuburan Nabi, yang keempat perkuburan Baqi, dan yang kelima perkuburan syuhada Uhud. Kemarin telah kita sebutkan, dan insya Allah nanti kita akan paparkan. Sehingga dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita tahu kewajiban kita adalah datang ke sana, menyempatkan waktu datang ke sana. Namun datang ke sana harus ada adab-adab yang harus kita jaga. Tidak sembarangan kita berziarah ke perkuburan Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia, dan Nabi adalah orang yang paling mulia, mulia dikala Nabi hidup dan mulia dikala Nabi sudah meninggal. Wajib kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita masuk ke sana dalam keadaan tenang, kita datang ke sana ikhwatul Islam untuk berziarah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang barusan kita bacakan. Kemudian dengan adab, dengan akhlak, jangan mengangkat suara, karena di sana ada baginda yang mulia. Harus kita menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan di antara adab-adab yang harus kita lakukan dikala kita berziarah. Salah satunya adalah mengucapkan doa. Dikala kita mengucapkan doa, pas sejajar dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah kita mengucapkan doa. Kita berdiri menghadap perkuburan Nabi sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kemudian satu langkah setelahnya, di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mertua Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang dikala Nabi sakit di akhir umurnya, maka dialah yang menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Nabi kepadanya, Nabi memberikan amanah besar kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin kaum muslimin, yaitu masalah perkara salat. Sehingga dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, satu langkah setelahnya di sana ada Abu Bakar As-Siddiq. Karena kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, dikala Nabi dikuburkan sallallahu alaihi wasallam, ibarat ini adalah tempat perkuburan dan ini rumah Aisyah. Kita selalu menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di antara salah satu kewajiban kita sebagai umat Nabi, menguburkan Nabi di mana dia meninggal, tidak boleh kita pindahkan. Rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha itu di luar daripada bagian Masjid Nabawi. Karena memang Nabi dikala sampai ke kota Madinah, Nabi membangun rumahnya di samping masjid. Dan insya Allah permasalahan ini akan kita bahas, insya Allah besok ikhwatul Islam akan kita bahas panjang lebar. Bagaimana kita mengetahui di mana Nabi meninggal, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumah Aisyah
dan Nabi dikuburkan di dalam rumah Aisyah. Kenapa wajib dikuburkan di sana? Karena para Nabi, dan ini kekhususan untuk Nabi, tidak boleh untuk yang lainnya. Di mana Nabi meninggal, di situ dia dikuburkan. Sedangkan kita berbeza. Misalnya kita meninggal di suatu tempat, boleh tidak kita dikuburkan di tempat yang lain? Bahkan kita harus dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Kita meninggal di rumah misalnya, keluarga kita meninggal di rumah, harus dikuburkan mereka di perkuburan kaum muslimin. Agar kaum muslimin dikala mereka datang berziarah ke sana, maka dia mendapatkan salam, karena memang kewajiban kita mengucapkan salam kepada saudara kita kaum muslimin yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu kewajiban kita. Salam kewajiban kita kepada saudara kita yang hidup dan yang juga sudah meninggal. Berbeda dengan Nabi. Nabi dikala dia meninggal di rumah ibunda kita Aisyah, meninggal di pangkuan ibunda kita Aisyah, maka Nabi wajib dikuburkan di sana. Di mana Nabi meninggal, di situ dia dikuburkan. Tidak boleh bagi kita untuk memindahkan. Dan di mana rumah Aisyah? Rumah Aisyah berada di bagian luar Masjid Nabawi. Sehingga tidak ada di antara kita yang mengatakan Nabi dikuburkan di dalam Masjid Nabawi. Tidak. Nabi tidak pernah dikuburkan di Masjid Nabawi. Nabi dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Masjid Nabawi berbeda dengan masjid kita. Karena Masjid Nabawi lokasinya Allah yang menentukan. Nabi juga berbeda dengan kita. Dan nanti kita akan sebutkan bagaimana perbedaan-perbedaan antara Nabi dengan kita. Bagaimana Nabi wafat, bagaimana Nabi dimandikan, bagaimana Nabi disalatkan, bagaimana Nabi dikuburkan, berbeda dengan kita. Karena itu Nabi SAW. Sehingga tidak ada di antara kaum muslimin yang mengatakan Nabi itu dikuburkan di Masjid Nabawi. Tidak. Nabi tidak pernah dikuburkan di dalam masjid. Nabi dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah, yang mana ibunda kita Aisyah mengatakan tidaklah Nabi SAW meninggal kecuali air liurku dan air liur Nabi SAW bersatu. Apa maknanya? InsyaAllah besok kita akan terangkan bagaimana kejadian yang sebenarnya. Namun yang perlu kita sebutkan ikhwatal Islam, dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah. Namun sekarang kenapa demikian? Sekarang kenapa Masjid Nabawi ada perkuburan Nabi di dalamnya? Itu baru dimulai pada tahun 77 Hijriah, yang mana pemerintahan yang ada pada saat itu mereka ingin memperluas Masjid Nabawi. Biasanya Masjid Nabawi mulai dari zaman Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian pemerintahan-pemerintahan yang ada setelahnya, mereka selalu memperluas Masjid Nabawi ke bagian kanan. Sampailah pada tahun 77 Hijriah, pemerintahan mengatakan tidak bagus rasanya kalau seandainya perluasan terus diadakan di bagian kanan. Bagaimana pula kiranya kalau kita melakukan perluasan di bagian kiri? Tidak ada yang setuju. Namun kalau pemerintah mereka memiliki, yang mana kalau seandainya mereka sudah berikrar yang demikian, maka tidak ada pilihan. Akhirnya baru dimasukkan perkuburan Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab ke dalam bagian perluasan. Jadi Nabi SAW tidak pernah dikuburkan di Masjid Nabawi, hanya saja dimasukkan ke bagian perluasan Masjid Nabawi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang datang pada tahun 77 Hijriah. Sehingga ikhwatul Islam, di sini kita harus tahu bahwa Nabi SAW tidak pernah dikuburkan di dalam Masjid Nabawi, namun Nabi dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah, sebagaimana yang insyaallah akan kita paparkan. Begitu juga dengan ibunda, begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Satu langkah setelah kita berziarah ke perkuburan Nabi, di sana ada Abu Bakar As-Siddiq yang kita juga harus mengucapkan doa, kita juga harus mengucapkan salam. Abu Bakar As-Siddiq manusia yang paling berjasa mempertahankan akidah dan agama setelah sepeninggalnya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala kita sejajar dengan perkuburan Abu Bakar As-Siddiq, maka kita mengucapkan Assalamu alayka ya sahiba Rasulillah. Keselamatan untukmu ya hai sahabat Nabi. Atau juga dengan kalimat Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah. Keselamatan untukmu wahai khalifah Rasulullah. Khalifah itu artinya pengganti, karena memang gelar Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah Rasulillah, pengganti Rasulullah SAW. Kemudian kita mengucapkan Assalamu alayka ya sahiba Rasulillah wa jazaka. Semoga Allah berikan kepadamu balasan an ummatil Islam, terhadap Islam dan umat Islam, khairal jaza, yaitu balasan yang paling bagus. Kemudian melangkah lagi, di sana ada sahabat yang kedua, juga mertua baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Umar bin Khattab, yang juga Umar bin Khattab memiliki peran penting di dalam Islam.
Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan Umar di dalam Islam ibarat pintu. Selama ada Umar, maka pintu fitnah, syubhat, syahwat tidak akan pernah masuk ke dalam Islam. Namun dikala pintu itu dipecahkan, maka barulah ada syubhat, ada syahwat terhadap kaum muslimin. Begitu perjuangan dan begitu Umar bin Khattab. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, kalau seandainya ada Nabi setelahku, maka itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kalau, namun tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Dan Nabi menyebutkan bahawa Umar bin Khattab adalah rajulun mulham, yaitu laki-laki yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemuliaan Umar bin Khattab, sehingga dikala mereka dikumpulkan dan Allah kumpulkan mereka di dunia, Allah kumpulkan mereka di alam barzakh, sebelum Allah kumpulkan mereka bersama di dalam surga. Begitu kemuliaan mereka. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita datang ke sana satu langkah setelah melangkah di perkuburan Abu Bakar, kita pun mengucapkan assalamu alayka ya amirul mu'minin wa jazaka an ummatil Islam khairal jaza. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu balasan sebagaimana yang kamu lakukan terhadap umat Islam dan kaum muslimin. Itulah kewajiban kita di kota Islam dikala kita berada di kota Madinah. Dan antara salah satu yang harus kita lakukan adalah berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan berziarah kosong, berziarah ada isinya, dan di antara isinya itu adalah doa yang harus kita bacakan. Kalau seandainya kita tidak hafal, boleh kita tuliskan, dan itu adalah hadiah terindah dari kita kepada baginda yang mulia. Sebagaimana itu juga hadiah terindah dari kita untuk kedua sahabat Nabi yang mulia, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selalu kita sebutkan, jangan ada di antara kita yang tidak bisa menghafal doa tersebut, hanya beberapa kata dan beberapa kalimat saja. Dan itu adalah di antara bentuk kecintaan kita kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga kecintaan kita kepada sahabat Abu Bakar, dan juga kecintaan kita kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena manusia yang paling bagus, yang paling baik setelah para nabi dan para rasul, yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman, dan yang keempat tidak disebutkan karena yang meriwayatkan hadis ini adalah Ali itu sendiri, Ali bin Abi Thalib, sehingga dia tidak mau menyebutkan namanya. Walaupun kita tahu Ali bin Abi Thalib adalah yang keempat posisinya, dan semua mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mertua Nabi, Umar mertua Nabi, Utsman menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib menantu dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mulia, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara salah satunya adalah Abu Bakar dan Umar yang berbaring di samping Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara kewajiban kita adalah berziarah ke perkuburan mereka sambil mengucapkan doa yang tadi telah kita sebutkan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan menyebutkan kembali di antara keutamaan kota Madinah yang kemarin kita sempat membahasnya sedikit. Salah satunya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila Thawr. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan dari bukit ini sampai bukit ini, kata Nabi. Dan alhamdulillah sekarang kita tidak perlu lagi mencari tahu, karena kita sudah mengetahui mana batasan-batasannya. Kalau ada di antara kita yang berziarah, maka kita akan melihat mana batasan tanah haram dan mana batasan tanah halal. Sudah ada ditentukan oleh pemerintah sekarang. Alhamdulillah mereka memberikan batasan. Kenapa? Karena kalau seandainya selama kita berada di tanah haram, terutama berada di kota Madinah, yang Madinah ini adalah tanah haram, maka kita harus berhati-hati di sana. Ini tanah haram, ini bukan tanah halal. Sehingga kita harus berusaha melakukan yang terbaik. Nasihat kami kepada kita bersama ikhwatul Islam, ketahuilah Madinah adalah kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya di dalam sebuah hadisnya, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menjadikan kota Makkah adalah kota yang haram. Wa inni haramtul Madinah. Dan aku juga berdoa kepada Allah agar menjadikan kota Madinah adalah kota yang haram. Maknanya kota Madinah yang kita berada di sana sekarang ini adalah tanah yang haram. Apa makna daripada tanah haram? Karena lawan daripada kata haram adalah halal. Berarti kita harus berhati-hati di sana. Tidak boleh melakukan sembarangan sesuatu yang biasa kita lakukan dikala kita berada di tanah halal. Nama Madinah itu banyak. Di antara salah satu nama kota Madinah, yang mana Allah yang langsung memberikan nama untuk kota Madinah tersebut, sebagaimana Nabi yang mulia menyebutkan, "Innallaha sammal Madinata Tabah."
Sesungguhnya Allah yang memberikan nama kota Madinah dengan kalimat Tabah. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, dikala Nabi berbicara tentang dahsyatnya atau tentang dahsyatnya fitnah Dajjal, kemudian Nabi menyebutkan bahwa Dajjal itu tidak akan pernah masuk ke dalam kota Madinah. Kemudian apa kata Nabi? Dikala Nabi berceramah menyampaikan kepada sahabatnya, dan Nabi sambil memegang tongkat, Nabi pukulkan tongkatnya ke tanah sambil mengatakan, hadhihi Tabah, hadhihi Tibah. Ini adalah Tibah. Nabi ulang yang kedua, kemudian Nabi ulang yang ketiga, hadhihi Tibah. Ini adalah kota Tibah. Allah menyebutkan ini adalah Tabah, Nabi menyebutkan ini adalah Tibah. Apa makna Tabah? Tabah itu artinya baik, Tibah itu artinya kebaikan. Karena memang dikala kita datang ke kota Madinah, apa tujuan kita? Ingin melakukan kebaikan. Sehingga ikhwatul Islam, seluruh perkara-perkara yang tidak baik kita jauhi. Itu adalah latihan untuk diri kita. Dan semoga dikala kita berlatih, selama kita berada di tanah haram, Mekah atau Madinah, maka kita pun akhirnya nanti terlatih dikala kita pulang ke kampung halaman kita masing-masing. Itu tujuannya, karena memang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah adalah latihan. Ibadah haji, ibadah umrah adalah latihan agar kita bisa merubah kehidupan dari yang kurang baik menjadi yang baik, atau dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Itu tujuan daripada melaksanakan dan berziarah ke tanah haram. Terutama selama kita berada di kota Madinah, tanah haram, ketahuilah tanah ini adalah tanah yang diharamkan oleh Allah, dan tidak ada yang datang ke kota Madinah kecuali mereka yang ingin beribadah. Sehingga ikhwatul Islam, sesuatu yang sifatnya makruh, apalagi yang haram, harus kita tinggalkan. Maka sering, terutama bagi kita yang ada di Asia Tenggara, sering ada nasihat untuk kita bersama, terutama yang ahli hisab. Ada ahli hisab. Apa bahasa kitanya? Rokok ya. Sebelumnya kami mohon maaf ikhwatul Islam, namun ini harus disampaikan. Kalau ada di antara kita yang tersinggung atau masih merokok, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meninggalkannya. Terlepas daripada hukumnya. Minimal hukumnya makruh, akhirnya menjadi haram. Di kota Madinah, di Masjid Nabawi, pelataran Nabi, kita masih sempat merokok. Rokok itu seperti yang selalu kita sebutkan, sebenarnya masalahnya tidak terlalu berbahaya masalah rokok. Berbahayanya kalau dia sudah bertemu dengan si jago merah. Sehingga ikhwatul Islam, pantaskah kita dikala kita berada di kota Nabi, kita merokok menghabiskan waktu yang sebenarnya kita harus menghabiskan beribadah di Masjid Nabawi? Itu salah satu contoh. Contoh yang lain misalnya, terutama kita berada di tanah haram. Tanah haram itu luas. Misalnya terutama media sosial, jangan kita mendengarkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti musik-musik, nyanyian-nyanyian. Alangkah indahnya kita menghabiskan waktu kita dengan Al-Quran. Al-Quran dengan nyanyian, dua hal yang tidak bisa disatukan. Dikala hati kita terbiasa tersentuh dengan nyanyian, maka kurang tersentuhnya dengan Al-Quran. Dikala kita terbiasa mengaitkan hati kita dengan Al-Quran, maka hilang keindahan musik tersebut. Selama kita berada di tanah haram, banyak hal-hal yang bisa kita contohkan. Intinya ikhwatul Islam, itu adalah bagian daripada kita menghormati dan menghargai syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah menyebutkan di dalam surat Haji, bagi mereka yang ingin berhaji dan berumrah, Allah menyebutkan barang siapa yang mengindahkan, mengagungkan, menghormati syiar Allah, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan. Dan kita sebutkan ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang mungkin masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang demikian, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkan itu semua dari diriku selama aku berada di tanah haram, dan semoga nanti dikala kita pulang ke rumah, itu pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena ini adalah momen yang indah. Terutama nanti kalau seandainya kita berada di Ka'bah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita menghabiskan uang yang banyak, melakukan safar yang jauh? Untuk apa kita melakukan itu semua? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa kita melakukan itu semua? Untuk berdoa kepada Allah, agar doa kita, permintaan kita dikabulkan oleh Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang Maha Rahman, Rabb yang Maha Rahim. Oleh karenanya kita ingat, Inna Allah sammal Madinata Tabah. Allah yang memberikan nama Madinah ini dengan Tabah. Sebagaimana Nabi menyebutkan, hadhihi Tibah, ini adalah Tibah. Apa maknanya?
Maknanya adalah semua yang datang ke sini Allah berikan kepada kita kemuliaan. Allah pilih kita menjadi tamunya, sehingga kita harus memanfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Bahkan kalau bisa perkara-perkara yang mubah pun kita tinggalkan demi mendapatkan perkara yang sunnah, demi mendapatkan perkara yang wajib, demi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang semestinya harus kita lakukan sesuai dengan nama kota Madinah. Karena Madinah ada tanah haram yang harus kita manfaatkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr." Salah satu yang harus kita jaga selain kita menjaga perkara-perkara yang tadi telah kita sebutkan, man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala 'adla. Selama kita berada di kota Madinah, dikala kita juga menjaga diri kita dari perkara-perkara yang makruh atau yang haram, kita juga harus menjaga diri kita dari perkara-perkara ibadah. Ibadah yang harus kita lakukan adalah ibadah yang kita tahu itu adalah ibadah yang betul-betul Nabi contohkan kepada kita bersama. Sehingga Nabi memberikan ancaman, man ahdatsa fiha, barang siapa yang melakukan perbuatan ihdas di kota Madinah. Ihdas itu apa maknanya? Yaitu beribadah kepada Allah, namun kita tidak tahu contohnya. Apakah ibadah ini Nabi lakukan atau tidak Nabi lakukan? Sehingga dikala kita beribadah, maka kita bertanya. Dan Alhamdulillah sekarang untuk mengetahui bagaimana Nabi beribadah sangat mudah, terutama dengan media sosial yang ada, kita manfaatkan. Bukankah sebelumnya kita menyebutkan ikhwatul Islam, kalau seandainya dikala kita berada di kota Madinah, kemudian kita ingin beribadah, kita ingin mencari tahu bagaimana Nabi berada di kota Madinah, bagaimana sholat Nabi, bagaimana zikir Nabi, bagaimana Nabi baca Quran, kita ingin cari tahu itu semua. Kemudian kita ingin belajar agama, kita manfaatkan waktu yang ada, walaupun hanya beberapa hari saja. Bukankah itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Azza wa Jalla? Daripada kita menghabiskan waktu kita ke tempat yang kita tidak tahu, sehingga kita tidak puas dengan ibadah yang kita lakukan, sehingga nanti apabila kita memaksimalkan ibadah tersebut, uang yang keluar, rasa lelah, rasa letih melakukan safar dan perjalanan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah yang kita sudah lakukan. Salah satu ibadah yang sudah kita lakukan atau yang ingin kita lakukan, terutama di kota Nabi, adalah belajar agama sebagaimana yang kita sebutkan hadis Nabi. Man jaa'a masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah wa man jaa'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, kita datang ke Masjid Nabawi, kemudian kita ingin memperkaya diri dengan ilmu agama yang ingin diajarkan atau yang diajarkan Nabi, ingin tahu kita bagaimana salat Nabi, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana umrah Nabi, bagaimana haji Nabi, bagaimana Nabi dengan keluarganya, bagaimana Nabi dengan sahabatnya. Itu adalah bagian daripada jihad. Kita manfaatkan. Terutama sekarang diberikan kemudahan yang luar biasa. Kalau kita pandai bahasa Arab, di luar sana, bagian pintu yang ada di kanan, itu ada pustaka yang luar biasa besarnya. Hanya saja tidak ada bahasa kita. Begitu juga di bagian dalam Masjid Nabawi. Kalau kita ingin melihat manuskrip, makhtutat, karangan-karangan para ulama zaman terdahulu, tulisan tangan mereka, kita akan jumpai di sana. Dan ingatlah, itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, minimal kita ingin tahu bagaimana Nabi beribadah, sehingga nanti kita ingin beribadah, walaupun kita tahu kita tidak akan pernah beribadah sebagaimana Nabi, namun paling tidak kita ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi menyebutkan, man ahdatsa fiha hadatsa aw awa muhdisa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak diajarkan Nabi, atau melindungi mereka yang melakukan perbuatan tidak diajarkan Nabi, maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikatnya dan semua manusia, dan Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Kita tidak ingin yang demikian. Tujuan kita datang melakukan safar yang panjang agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama, dan insyaallah besok kita akan kembali melanjutkan dengan sejarah Nabi yang indah, bagaimana akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa dikala kita betul-betul tahu bagaimana sejarah Nabi kita, terutama bagaimana akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita selalu berdoa bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, agar Allah ampunkan dosa keluarga kita, agar Allah berikan kepada kita kemudahan dalam setiap urusan, agar Allah berikan kepada kita kelancaran, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelapangan, agar Allah berikan kepada kita kesehatan,
Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah, pulang ke daerahnya, semoga Allah memberikan keselamatan. Kalau ada di antara mereka yang ingin pergi ke kota Mekah, ingin beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadah yang mereka lakukan. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, ya hayyu ya qayyum rahmatika nasta'in, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa kull ibadatina ya Allah, innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.